Assalamualaikum sahabat Nata. Bertemu lagi di Nata Bercerita. Cerita santai, penuh makna. Pada kesempatan kali ini, kita akan bercerita tentang Imam Baqi bin Mikhlad, seorang ulama yang berpura-pura menjadi pengemis untuk menuntut ilmu. Pakaiannya kompang-camping, lusuh, kusam, ia berjalan dengan bantuan tongkat dan berpura-pura pincang. Rambut dan jenggotnya dibuat semrawut dengan tampang meyakinkan. Tak akan ada seorang pun yang tahu bahwa ia adalah pengemis palsu. Benar, tak ada satupun warga yang menguak identitas aslinya. Ia merupakan seorang ulama dari Andalusia, saat ini Spanyol dan negara sekitar, Imam Baqi bin Mikhlad. Saat itu ia ingin sekali belajar pada salah satu imam empat, Imam Ahmad. Ia pun berangkat dari Eropa, menyeberangi Laut Tengah menuju Afrika, kemudian melanjutkan perjalanan panjang ke Baghdad, Irak, tempat tinggal Imam Ahmad. Tanpa kendaraan, Baqi yang saat itu masih berstatus penuntut ilmu menempuh perjalanan panjang dengan berjalan kaki. Hanya satu tujuannya, berguru pada sang imam. Namun, Baqi mendengar kabar mengejutkan begitu tiba di Baghdad. Khalifah yang berkuasa saat itu jauh dari jalan Islam yang hanif. Imam Ahmad yang vokal pada kebenaran pun beraksi menasihati Khalifah. Namun, sang imam yang sangat mengagungkan Al-Quran dan Sunnah justru difitnah hingga dikucilkan. Ia juga dilarang mengajar ataupun mengumpulkan para penuntut ilmu. Imam Ahmad dianggap menentang paham yang dianut kekhalifahan. Sedihlah hati Baqi mendengar kondisi Imam Ahmad, guru yang diharapkannya memberikan ilmu barang satu ayat. Kendati demikian, Baqi tetap mencari rumah Imam Ahmad. Tekadnya untuk berguru telah bulat. Ia pun melangkahkan kaki ke rumah sang imam. Saat mengetuk pintu, ternyata Imam Ahmadlah yang membukakannya. "Wahai Abu Abdullah, saya seorang yang datang dari jauh, pencari hadis dan penulis sunnah. Saya datang ke sini pun untuk melakukan itu," ujar Baqi antusias. "Anda dari mana?" tanya Imam Ahmad. "Dari Maghrib Al-Aqsa," jawab Baqi. Imam Ahmad pun menebak, "Dari Afrika." "Lebih jauh dari Afrika, untuk menuju Afrika, saya melewati laut dari negeri saya," jawab Baqi. Imam pun kaget mendengarnya. "Negeri asalmu begitu jauh, aku sangat senang jika dapat memenuhi keinginanmu dan mengajar apa yang kamu inginkan. Akan tetapi, saat ini saya tengah difitnah dan dilarang mengajar," jawab Imam Ahmad. Tak putus asa mendengarnya. Keinginan Baqi untuk berguru pada Imam Ahmad tak mampu dibendung. Ia pun menawarkan berpura-pura menjadi pengemis. "Saya tahu Anda tengah difitnah dan dilarang mengajar wahai Abu Abdillah. Akan tetapi tak ada yang mengenal saya di sini. Saya sangat asing di tempat ini. Jika Anda mengizinkan, saya akan mendatangi rumah Anda setiap hari dengan mengenakan pakaian pengemis. Saya akan berpura-pura meminta sedekah dan bantuan Anda setiap hari. Maka wahai Abu Abdillah, masukkanlah saya ke rumah dan berilah saya pengajaran meski hanya satu hadis," pinta Baqi berbinar. Melihat tekannya yang begitu bulat dan amat giat menuntut ilmu, Imam Ahmad pun menyanggupi. Namun, ia meminta syarat agar Baqi tak mendatangi tempat kajian hadis ulama selain Imam Ahmad. Hal tersebut dimaksudkan agar Baqi tak dikenal sebagai penuntut ilmu, statusnya sebagai penuntut ilmu sementara dirahasiakan. Mendengar kesanggupan sang imam, Baqi pun begitu bahagia. Ia segera menyanggupi persyaratan itu. Hati Baqi saat itu benar-benar dipenuhi bunga-bunga mekar nan indah. Keesokan hari, Baqi pun mulai beraksi. Ia mengambil sebuah tongkat, membalut kepala dengan kain, dan pernak-pernik pengemis lain. Sementara itu, sebuah buku dan alat tulis berada di balik baju samarannya itu. Ketika berada di depan pintu Imam Ahmad, Baqi dengan nada melas akan berkata, "Bersedekahlah kepada orang miskin, agar mendapat balasan pahala dari Tuhan," ujarnya. Jika mendengarnya, Imam Ahmad segera membukakan pintu dan memasukkan Baqi ke dalam rumahnya. Di dalam rumah, dimulailah proses pengajaran ilmu yang amat diberkahi Tuhan itu. Demikian aktivitas itu dilakukan setiap hari oleh Baqi dan sang guru. Dari proses belajar diam-diam itu, Baqi mampu mengumpulkan 300 hadis dari Imam Ahmad. Hingga kemudian jabatan kekhalifahan berganti, seorang Sunni yang faqih beragama, Al-Mutawakkil, naik menjabat sebagai khalifah. Sejak itu, sunnah pun dibumikan kembali, bid'ah peninggalan khalifah sebelumnya segera dihapuskan. Imam Ahmad pun kembali menjadi ulama muslimin, kajiannya dibuka. Para penuntut ilmu berbondong-bondong datang.
Sejak itu, kedudukan Imam Ahmad makin tinggi dan terkenal. Jumlah muridnya sangat banyak. Jika ia membuka majelis kemudian melihat Baqi, maka Imam Ahmad segera memanggil Baqi dengan gembira. Imam Ahmad akan meminta Baqi untuk duduk di samping beliau. Inilah orang yang benar-benar menyandang gelar penuntut ilmu, ujar Imam Ahmad kepada para muridnya. Sang imam pun mengisahkan pengalaman Baqi yang menyamar menjadi pengemis demi mendengar satu hadis. Baqi pun kemudian menjadi murid dekat Imam Ahmad. Ia di kemudian hari menjadi ulama terkenal dari kawasan Andalusia.